Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kami tentunya kita semua terpelihara sempurna dalam kasih daripada Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan bersama keluarga besar GPKIS Kelapa Gading. Mari kita tundukkan kepala sejenak, bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31 berkata demikian. Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita semua umatnya kekuatan serta penghiburan. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia Bapa yang senantiasa menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita naikkan satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan iman Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan beserta. Tiap hari Tuhan beserta. Diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalang
Sesuai dengan nikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat iman. Suka dan duka bergantian, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku, akan memperkuat iman, akan memperkuat imanku. Mari kita tunduk kepala berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, pujian ini menjadi ucapan syukur kami dan pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Setiap hari yang kami lalui, ada kekuatan serta penghiburan, ada bimbingan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada Tuhan yang senantiasa menopang kami melalui hari-hari kami yang mungkin tidak mudah pada saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini, sujud di altar-Mu, memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan yang menguduskan setiap kami, dan Tuhan yang melayakan setiap kami untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan, dan kami beroleh kasih karunia Tuhan, dan kami beroleh firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi kekuatan dan pengharapan iman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap suka dan derita bergantian dalam hidup kami, memperkuat iman kami, melihat bahwa rencana Allah selalu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Setiap hari yang kita lalui, bukan kita berjalan sendirian, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang memimpin setiap kita. Semuanya telah terencana dengan sempurna dari Tuhan, mengatasi semua gelombang dalam kehidupan ini, karena kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita bersama-sama. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, mengatasi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin. Siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, mengatasi gelombang sepanjang jalan hidupku. Bersandar pada Tuhan,
bersama Yesus Juru Selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus Juru Selamat kita. Bersama Yesus Juru Selamatku. Amin. Puji nama Tuhan. Hari-hari kita lalui bersama Yesus Juru Selamat kita, mengatasi semua persoalan, pencobaan, bukan dengan kuat gagah kita, namun bersama Yesus. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan dengan rangkaian tema kehendak Allah, kehendak Tuhan di balik sengsara aniaya, seri yang terakhir. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Tuhan kita yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita semua melewati semua pergumulan hidup kita. Ada sengsara, aniaya, ada pergumulan yang begitu banyak yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tapi kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya membuat kita mampu berjalan melaluinya. Bahkan bukan cuma itu saja, tapi kita juga dibuat lebih bersandar kepada Tuhan, lebih militan di dalam Tuhan. Dan ada berita Injil yang dapat kita sampaikan kepada banyak orang bahwa Tuhan menyatakan kebesarannya, kuasanya di dalam setiap hidup kita. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan pujian ini, dengan iman di hadapan Tuhan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Kau menjaga. Aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, karena Engkau Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami besar dan sanggup menolong setiap kami. Kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami. Tuhan menolong, tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu kepada kami, sebab kami membutuhkan kuasa itu untuk kami menjalani hidup kami di dunia ini.
sebab kami terlalu lemah ketika berhadapan dengan pencobaan. Kami tidak berdaya ketika kami berhadapan dengan kuasa iblis dan setan. Dan kami juga tidak mampu berhadapan dengan segala sengsara. Karena itu Tuhan, nyatakanlah kuasa itu. Biarlah kami hidup dan berjalan di atas kuasa-Mu. Dan kuasa yang memulihkan, kuasa yang menolong, kuasa yang memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terus nyatakan sehingga kami hari demi hari kami bertambah kuat, kami bertambah tangguh di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh mengerti maksud dan isi hati Tuhan. Semakin berhari dan semakin mengerti apa yang merupakan kehendak Tuhan bagi kami. Firman-Mu Kau taburkan, hati kami telah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita baca satu teks firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 4 yang pernah kita baca juga. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai yang keempat demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan akhiri tema seri kita. Ini seri yang ketiga dari kehendak Allah di balik sengsara aniaya. Saudara, setelah ini selesai nanti kita masuk di dalam bulan Natal, kita akan masuk di dalam tema yang lain. Nah, teks yang kita baca tadi, saya sudah membawa kita merenungkannya 2 kali berturut-turut, bahwa penganiayaan yang dialami oleh jemaat di Yerusalem pada waktu itu bukanlah penganiayaan yang biasa-biasa, bukanlah penganiayaan yang sekedar ancaman saja atau sekedar intimidasi saja, enggak. Tetapi sesungguhnya penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen pada abad pertama, yaitu ketika di Yerusalem ini, dikatakan oleh Alkitab itu adalah penganiayaan yang hebat. Saudara-saudara, penganiayaan yang hebat itu adalah penganiayaan yang luar biasa jahatnya, yang luar biasa sadisnya, dan yang luar biasa biadabnya, dan penganiayaan itu banyak sekali merenggut nyawa. Nah saudara, dikatakan bahwa mereka mengejar-ngejar orang Kristen door to door, dari pintu ke pintu, lalu menyeret-nyeret laki-laki maupun perempuan, kemudian diadili, dipenjara, bahkan banyak yang dibunuh. Saudara-saudara, akibat penganiayaan yang hebat ini, akhirnya kita melihat bangsa orang Israel yang percaya Tuhan atau orang Kristen yang percaya Tuhan tersebar ke seluruh Yudea, ya, bahkan terserak-serak ke seluruh Yudea. Nah, kita sudah lihat 2 minggu yang lalu, ya, bahwa ada rencana Tuhan di balik yang namanya sengsara aniaya. Pertanyaannya adalah apa saja, ya, kehendak Tuhan di balik sengsara aniaya yang dialami oleh umat Tuhan pada abad pertama ini. Nah, kita sudah lihat 2 poin 2 minggu berturut-turut yang lalu. Yang pertama adalah orang percaya justru diproses menjadi militan, ya. Orang percaya semakin militan. Militan artinya makin bersemangat, ya, makin bergairah, penuh pengabdian, berhaluan keras bagi Tuhan atau bergaris keras bagi Tuhan, siap berkorban, bahkan siap mati bagi Tuhan. Itu artinya militan.
Nah, saudara, rupanya penganiayaan yang dialami, yang dimulai dari Stefanus yang dilempar batu itu, ternyata Tuhan memakai peristiwa itu untuk mengubah jiwa daripada orang percaya. Dia mengubah karakter mereka, sikap mereka yang tadi biasa-biasa menjadi orang yang militan. Nah, di sini kita melihat bahwa penganiayaan ternyata mengubah mereka, orang Kristen menjadi militan pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena kematian Stefanus ternyata menyentuh hati mereka, sehingga mereka akhirnya mengerti bahwa kematian di dalam Tuhan itu adalah sesuatu luar biasa. Nah, saudara, karena itu kalau kita menghadapi sengsara, penderitaan, mestinya kita jangan takut dulu, jangan undur dulu, jangan menyerah dulu deh. Ya, bahasanya begitu. Kita mesti percaya bahwa di dalam proses itu, ya, tantangan kesulitan yang kita hadapi, jangan-jangan Tuhan sedang memproses saya untuk jadi lebih baik. Jangan-jangan Tuhan sedang memproses saya untuk jadi lebih kuat. Ya, jangan-jangan Tuhan sedang memproses saya lewat penderitaan, sengsara, tantangan kesulitan itu untuk saya menjadi lebih militan. Nah, saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kehendak Tuhan di balik sengsara aniaya pada abad pertama itu, ternyata Tuhan mengizinkan agar Injil makin tersebar. Saudara-saudara, tersebarnya Injil pada waktu itu mengikuti tersebarnya umat Tuhan yang dianiaya. Sebab dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara, mereka tersebar bukan lalu lari dan diem gitu, atau menutup diri, lalu tutup pintu, tutup semua, jangan sampai ada yang melihat mereka sebagai orang Kristen. No, mereka yang tersebar itu bukannya bersembunyi, justru mereka memakai kesempatan untuk terus memberitakan Injil. Ya, ingat bahwa mereka sudah berubah menjadi orang Kristen yang militan. Begitu mereka tersebar, mereka bukannya bersembunyi, tapi mereka justru ngomong tentang Yesus, bicara tentang Injil. Nah, saudara, saya teringat dengan satu buku yang pernah ditulis beberapa belas tahun yang lalu. Judul buku itu adalah Semakin Dibabat Semakin Merambat. Ya, semakin dibabat semakin merambat. Saudara, buku ini mau menjelaskan kepada dunia bahwa jika orang Kristen dianiaya, ya, semakin dianiaya, maka apa yang ditakutkan dari orang Kristen itu makin tersebar. Saudara, ini membicarakan sesuatu yang aneh, fenomena yang aneh, tetapi ini fenomena yang betul-betul dilatar belakangi oleh kuasa Tuhan. Ya, orang Kristen makin ditekan, dia akan makin tinggi loncatannya. Semakin ditekan, semakin dibabat, maka dia semakin tersebar dan semakin merambat. Ada 3 tempat yang disebutkan oleh Alkitab ini bahwa berita Injil itu mencapai 3 tempat itu. Yang pertama, dari Yerusalem lalu tersebar ke seluruh Yudea. Yudea itu ada seperti suatu provinsi yang sangat besar, sehingga dari Yerusalem Injil diberitakan sampai ke seluruh Yudea. Lalu dari yang kedua, tempat yang kedua, dari Yerusalem itu lebih jauh lagi, yaitu Samaria, ya, Samaria. Daerah Samaria itu juga cukup luas. Lalu yang terakhir, ya, dari Yerusalem sampai ke Ethiopia, karena akhirnya Filipus memberitakan Injil kepada seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ledakan penginjilan yang terjadi waktu itu, maka nubuatan Yesus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu mulai tergenapi. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang Yesus katakan atau perintahkan ini, itu udah mulai tergenapi. Ya, pertama mereka kumpul di Yerusalem. Yerusalem sudah mendengar, heboh mendengar Injil yang diberitakan oleh para murid Kristus. Lalu penganiayaan datang, mereka tersebar ke seluruh Yudea sambil memberitakan Injil. Nah, Injil sudah sampai ke Yudea. Lalu dari Yudea atau dari Yerusalem loncat lagi makin jauh, yaitu ke Samaria. Ya, satu kota di Samaria dengan bulat hati percaya Yesus dan beri diri dibaptis. Lalu terakhir ternyata
Filipus memberitakan Injil kepada seorang sida-sida, dan sida-sida ini mewakili daripada ujung bumi, bab itu negeri yang terjauh pada waktu itu, sehingga waktu dia kembali ke sana, Injil dia bawa pulang ke negerinya. Nah saudara, mestinya kita harus belajar ya dari kesengsaraan kita, dari segala penderitaan kita, dari segala tantangan kesulitan kita. Ingat, Tuhan bisa pakai semua pengalaman yang pahit sekalipun untuk kita membawa Injil makin tersebar. Ya, harusnya ini adalah bagian dari perjalanan iman kita. Nah, kita sudah lihat 2 poin ini sebelumnya. Sekarang pertanyaannya yang terakhir adalah, apakah kehendak Tuhan di balik sengsara dan aniaya umat Tuhan pada abad pertama itu? Yang ketiga sekarang adalah kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Saudara-saudara, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Saudara jangan pernah berpikir bahwa kalau kita sedang mengalami penderitaan, kalau kita sedang mengalami kesengsaraan, kalau kita sedang mengalami penganiayaan sekalipun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Itu keliru, itu pikiran yang salah. Bahwa kalau kita belajar Alkitab dengan tegas dan berkali-kali berkata bahwa Tuhan kita tidak pernah diam, Tuhan kita tidak pernah membiarkan, dan Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, Roma 8 ayat 28 justru berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, begitupun dengan penganiayaan yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Di balik penganiayaan itu, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Tangan Tuhan yang bekerja, yang secara aktif membela umatnya, tetap bekerja di tengah penganiayaan itu. Ya, jadi di dalam peristiwa penganiayaan ini, kuasa Tuhan dinyatakan, terus dinyatakan. Saudara, waktu saya mempelajari bagian pasal ini, saya melihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan kepada 4 hal atau atas 4 hal. Yang pertama adalah kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka menjadi percaya. Ayat 6 berkata demikian, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudara, kuasa Tuhan di sini dinyatakan melalui Injil. Ya, kenapa saya bilang kuasa Tuhan melalui Injil? Karena Roma berkata Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi ketika Filipus memberitakan Injil plus tanda-tanda, saudara, satu kota di Samaria dengan bulat hati menerima pemberitaan itu dan mereka percaya, ya, dan menjadi orang yang menerima Kristus. Kata bulat hati di sini adalah tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka untuk percaya Tuhan, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Karena itu apa yang mereka lihat? Mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat kekuatan tangan Tuhan melalui Injil dan tanda-tanda, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa dari satu sisi orang Kristen dianiaya, tapi di sisi lain orang makin banyak percaya. Saudara, pernah enggak melihat sesuatu yang ironis seperti ini? Ya, harusnya ketika orang Kristen dianiaya, orang Kristen ditekan dengan penderitaan yang luar biasa, mestinya orang makin takut jadi Kristen, betul tidak? Tapi aneh sekali, kadang Tuhan bekerja di dalam satu situasi sehingga situasi itu menjadi ironis. Itu cara kerja Tuhan. Ya, orang Kristen lagi sedang dianiaya, tapi sisi lain makin banyak orang nggak percaya justru jadi percaya. Saudara, ini adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, sesuatu yang ironis seperti ini kadang-kadang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita. Makin banyak orang Kristen dianiaya, justru makin banyak orang ikut Tuhan. Saudara, kenapa bisa demikian? Ingat, karena di balik penganiayaan, kuasa Tuhan makin terus dinyatakan. Itu yang pertama, ya. Tuhan menyatakan kuasanya pertama kali itu atas orang-orang tidak percaya, sehingga mereka menjadi percaya. Yang kedua,
Ya, kuasa Tuhan dinyatakan kepada siapa saja. Yang kedua, ternyata kuasa Tuhan juga dinyatakan atas kuasa iblis dan setan supaya dipatahkan. Nah, saya mau baca ayat 7a 9 sampai 13. Ya, 7a berkata demikian, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Ayat 9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ya, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang, ya, mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang ke-13, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Saudara, pada saat penganiayaan itu kuasa Tuhan juga dinyatakan atas kuasa iblis dan kuasa setan. Dikatakan bahwa banyak orang yang lagi kerasukan oleh roh-roh jahat itu justru disembuhkan, dilepaskan. Ya, Tuhan mengusir mereka dengan kuasa Allah. Saudara, dikatakan oleh ayat tadi, roh-roh jahat itu keluar sambil berseru dengan suara yang keras. Saya nggak tahu apa isi suaranya. Yang jelas mereka berteriak mungkin, atau mereka keluar sambil histeris. Saudara, artinya apa? Buat roh-roh jahat itu, ya, roh-roh jahat itu tidak sanggup melawan kuasa Tuhan. Ya, kuasa yang sedang dinyatakan pada abad di tengah-tengah penganiayaan itu. Sehingga roh-roh itu keluar sambil bersuara dengan keras, ya, karena mereka nggak sanggup melawan kuasa Tuhan. Lalu Simon, seorang tukang sihir, ahli sihir yang sudah terkenal, banyak orang ikut dia. Orang takjub terhadap Simon ahli sihir ini. Dia adalah seorang dukun besar pada waktu itu. Tetapi Simon pun takluk terhadap pemberitaan Injil Filipus, sehingga dia pun taat kepada kuasa Tuhan. Dan akhirnya Simon percaya, dia dibaptis dan senantiasa ikut pelayanan dengan Filipus. Saudara-saudara, yang kedua kita melihat bahwa kuasa Tuhan juga dinyatakan atas kuasa iblis dan setan. Saudara-saudara, di dalam penganiayaan kuasa iblis dan setan ikut serta di dalam penganiayaan itu, sehingga memperberat penderitaan, memperberat atau memperburuk sengsara umat Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Kuasa Tuhan dinyatakan atas kuasa iblis dan setan, sehingga semuanya lari dan dipatahkan. Yang ketiga, saudara, kuasa Allah juga dinyatakan atas segala penyakit dan kelemahan. Ya, tujuannya supaya disembuhkan. Ayat 7 bagian B saya baca. Dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Saudara-saudara, jelas sekali. Dan banyak orang lumpuh dan orang timpang itu disembuhkan. Di sini kita melihat satu fenomena sekali lagi, Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah penganiayaan kuasa Tuhan justru dinyatakan atas segala penyakit dan kelemahan. Ya, banyak orang lumpuh, orang timpang disembuhkan dari segala penyakit mereka dan dari segala kelemahan mereka. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa satu kota itu akhirnya bersukacita. Kenapa? Karena mereka melihat banyak orang disembuhkan, melihat banyak orang yang percaya Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah penganiayaan ada sukacita. Ini menarik kan? Ya, menarik sekali. Kenapa bisa demikian? Sekali lagi, karena di balik penganiayaan Tuhan tetap punya tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Saudara, ketika kita mengalami sengsara, aniaya, jika kita bersama Tuhan, kita masih bisa tetap tersenyum kok. Kita masih bisa tertawa kok. Kita masih bisa bersukacita kok. Walaupun begitu berat beban kita, berat penderitaan kita. Ingat, asalkan kau bersama Tuhan, engkau tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di balik sengsara aniaya kita. Terakhir, Bapak Ibu, kepada siapa saja Tuhan menyatakan kuasanya,
Yang keempat sekarang, ternyata Tuhan juga menyatakan kuasanya kepada si penganiaya itu sendiri supaya bertobat. Saudara, siapakah si penganiaya itu? Dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 lalu ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Sementara itu, ya, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ternyata Saulus, dia adalah penganiaya itu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, Tuhan kalau mau menyatakan kuasanya, tidak pernah akan ada yang luput, saudara. Ya, termasuk si penganiaya waktu itu, dia sendiri mengalami kemahakuasaan Tuhan. Ya, kita semua tahu Saulus adalah otak daripada penganiayaan itu. Kenapa? Karena dia dari imam dia dapat surat izin untuk mengejar orang Kristen, menangkap mereka, menganiaya mereka. Bahkan dia sendiri adalah bagian dari orang Farisi yang benci sekali orang Kristen. Lalu Saulus sendiri juga adalah salah satu anggota daripada Dewan Sanhedrin, dewan tertinggi daripada orang Yahudi. Saudara-saudara, dia dapat surat izin untuk membunuh sekalipun orang Kristen itu. Karena itu dengan bangga dia dapat surat itu untuk pergi ke Damsyik mengejar orang Kristen. Tetapi kali ini dia kena batunya. Tuhan menyatakan kuasanya kepada sang penganiaya itu, yaitu tiba-tiba ada satu cahaya dari langit menghantam dia, lalu dia jatuh ke tanah dan matanya menjadi buta. Dan di tengah-tengah kebutaan itu dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Saudara, kenapa dia muncul Tuhan di situ? Karena dia tahu persis dia sedang berhadapan bukan kepada manusia biasa. Dia tahu cahaya itu bukan cahaya biasa. Cahaya yang telah membutakan dia dan melemparkan dia sampai jatuh, itu pasti dari yang maha kuasa. Akhirnya dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Dan waktu dia mendengar jawaban, akulah Yesus yang kau aniaya itu, betapa kagetnya dia. Karena selama ini dia gak pernah nyangka kalau Yesus itu Tuhan. Dia tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Orang Kristen selalu dituding sebagai orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka mentuhankan Kristus. Lalu selama ini dia pikir orang Kristen itu layak dibunuh karena percaya Yesus yang adalah manusia biasa seperti yang dia percaya. Saudara, kali ini Yesus menyatakan diri, kemahakuasaan dan kuasanya kepada dia. Saudara, dari singkat cerita, Saulus akhirnya bertobat. Dia bertobat, dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan yang kemudian memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, kalau Tuhan mau, saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Orang yang sangat jahat sekalipun, orang yang sangat keras sekalipun seperti Paulus, ya, itu bisa percaya kepada Yesus. Ya, kalau Tuhan mau menyatakan kuasa itu kepada dia. Dulu ada satu kesaksian, ya, kesaksian yang luar biasa. Seorang Muslim menjadi percaya Yesus di Jakarta Barat. Saudara, ternyata orang Muslim ini adalah orang yang dulu pernah memimpin warga sekitar menghancurkan gereja di situ. Saudara tahu, ya, padahal gereja itu sudah begitu peduli kepada warga di situ. Sering membuat pengobatan gratis, sering bikin sembako gratis gitu ya, sembako murah gitu ya. Dan kalau ada apa-apa gereja selalu peduli. Tahun 98 ya, warga di situ sendiri yang menghancurkan gereja itu. Ya, untung tidak dibakar habis, tapi waktu itu dihancurkan saja. Semua barang-barang di dalam, kursi semua hancur. Ya. Salah satu yang memimpin menghancurkan gereja itu adalah warga yang dekat dengan gereja itu, yang selama ini biasa menerima, ya,
kepedulian dari gereja. Suatu ketika dia ketemu dengan Tuhan secara secara pribadi. Akhirnya dia bertobat. Dan waktu dia bertobat, dia datang ke gereja itu. Gereja itu ketakutan, kan gereja itu tahu orang yang datang ini siapa. Dan waktu dia nyatakan diri bahwa dia mau percaya Yesus, salah satu yang membuat dia bertobat, kesaksian dia adalah, sebab dia bilang begini, selama ini kami sudah begitu jahat terhadap gereja. Bahkan saya sendiri memimpin menghancurkan gereja ini. Tapi gereja ini setelah 98 lewat sudah damai lagi. Kok gereja ini tetap berbuat baik kepada kami. Sehingga saya merasa di gereja ini ada cinta kasih yang luar biasa. Itu pasti dari Tuhan. Selain itu dia juga sadar bahwa Tuhan, ya, dia kenal siapa Tuhan Yesus secara pribadi. Akhirnya dia bertobat dan menjadi orang percaya. Saudara, kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang jahat sekalipun, orang yang keras sekalipun, ya, Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa tangkap. Akhirnya kita tahu siapa Saulus. Saulus itu dulu adalah seorang pembunuh yang luar biasa. Begitu membenci orang Kristen. Hanya dalam waktu singkat Tuhan ubah dia dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara tahu setelah dia jadi hamba Tuhan, akhirnya Tuhan pakai dia sebagai rasul. Yang rasul yang ke-12. Rasul yang menggantikan Yudas Iskariot yang sudah mati itu. Sehingga kerasulan daripada Saulus ini yang akhirnya berubah menjadi Paulus. Menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dia menulis 13 kitab dalam Alkitab kita. Dan perjuangannya begitu luas. Hampir ke seluruh dunia. Sampai ke Roma. Suatu hal yang luar biasa. Jadi penganiayaan tidak selalu menghasilkan yang buruk. Di dalam penganiayaan Tuhan justru membangkitkan orang-orang yang jauh lebih militan. Dan siap mati bagi Tuhan. Dan Saulus yang kemudian jadi Paulus. Betul, dia militannya luar biasa. Dan akhirnya dia mati dipenggal kepalanya oleh kaisar daripada Nero. Saudara-saudara, akhirnya saya mau buat satu kesimpulan di akhir daripada khotbah ini. Mengapakah Tuhan menyatakan kuasanya atas 4 hal tadi? Kenapa Tuhan harus menyatakan kuasanya atas orang tidak percaya? Mengapa Tuhan mesti menyatakan kuasanya atas kuasa iblis dan setan? Mengapa Tuhan harus menyatakan kuasanya atas segala penyakit dan kelemahan? Dan mengapakah juga Tuhan harus menyatakan kuasanya atas si penganiaya itu sendiri sampai ia bertobat? Apa maksud Tuhan dia menyatakan kuasa itu? Jawabannya saudara, ini menakjubkan luar biasa. Tuhan ingin menyatakan begini, bahwa yang berkuasa di dunia ini bukanlah manusia berdosa. Ya, yang berkuasa di dunia ini bukan penyakit dan kelemahan. Yang berkuasa di dunia ini bukan kuasa iblis dan setan. Yang berkuasa di dunia ini bukan penganiayaan dan juga bukan si penganiaya itu sendiri, tapi yang berkuasa di atas dunia ini adalah Allah sendiri. Yesus pernah berkata, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi yang berkuasa bukanlah yang menganiaya, bukanlah penganiaya, bukan segala penyakit, bukan orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Yang berkuasa di dunia ini juga bukan iblis dan setan. Saudara, yang berkuasa adalah Allah. Karena itu Tuhan sangat lazim sekali, bahkan sering sekali dia izinkan penganiayaan. Tetapi di dalam penganiayaan itu Tuhan juga menyatakan kuasanya. Jadi ada kuasa penganiayaan, ada kuasa iblis, ada kuasa si penganiaya, tapi Tuhan juga mengimbanginya dengan kuasanya. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya sebagai tandingan bagi semua kuasa yang ada di dunia ini. Dan dia mau menyatakan satu hal. Sebab yang berkuasa bukan yang kuasa-kuasa itu. Tapi yang berkuasa di dunia ini hanyalah kuasa daripada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa Yesus berkata, ya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya tidak ada kuasa yang bisa menandinginya. Karena itu kalau engkau mengalami sengsara dan aniaya hari ini, kalau engkau sedang mengalami penderitaan, jangan khawatir. Sang pemegang kuasa di surga dan di dunia menyertai saudara. Dan kalau dia menyertai saudara, tidak ada satu kuasa pun
yang bisa mengalahkan itu. Dan kuasa yang dari Tuhan itu akan memampukan saudara untuk menang terhadap sengsara dan penderitaan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mendengar suara kebenaran Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di balik penderitaan, di balik sengsara, bahkan di balik aniaya sekalipun, tetap ada kebaikan yang Tuhan bisa datangkan bagi kami. Sebab kami tahu di balik penderitaan, di balik sengsara aniaya, Tuhan terus menyatakan kuasa, ya, kuasa yang maha kuasa dan kuasa di atas segala kuasa. Karena itu kami nggak perlu khawatir dan takut terhadap apapun Tuhan. Mungkin itu penderitaan, mungkin itu tantangan, mungkin itu kesulitan. Sebab ketika yang maha kuasa, yang memegang kuasa di sorga dan di bumi berserta dengan kami, maka tidak ada yang mustahil bagi kami. Kami akan menang dan mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri setiap penderitaan, kami mensyukuri setiap tantangan, setiap kesulitan, bahkan sengsara. Sebab di balik itu Engkau bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kita kena percaya bahwa di balik sengsara aniaya selalu ada kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, melewati semua sengsara dan aniaya dan pergumulan, kita akan percaya semuanya baik di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang dari Tuhan yang tidak baik buat hidup kita. Semua baik. Kita responi firman Tuhan dengan pujian ini. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Dia telah tetapkan seluruh jalan hidup kita dalam rencananya dan semuanya baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan
berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah menerima kuasa Tuhan dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan saat teduh dan sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang bisa melihat dan bertemu dengan kita semua, walaupun ini secara online. Saya berharap kita tetap sehat, kita tetap kuat ya, dan kita dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Dan kami berdoa supaya setiap ibadah online yang kita selenggarakan boleh memberkati Bapak Ibu di rumah, menguatkan, menumbuhkan iman. Walaupun kita belum bisa ketemu secara offline, tapi tidak mengurangi makna daripada ibadah kita, doa kita, bahkan relasi kita dengan Tuhan. Saya harap kita tetap setia apapun situasi kita. Amin ya. Amin ya. Baik. Kemudian saya memberitahukan bahwa setiap Kamis
kita ada ibadah doa. Kami undang Bapak Ibu boleh menghadirinya ya dengan setia, ya ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Minggu depan ini yang akan memimpin doa nanti Semu, karena kebetulan saya tidak ada di tempat hari Kamis. Ya kiranya Tuhan menolong kita. Lalu ingat bahwa bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pergumulan khusus yang butuh doa hamba Tuhan khusus, boleh mengisi form doa atau kontak saya secara langsung. Nanti saya bisa mendoakan Bapak Ibu secara online atau mungkin lewat telepon. Ya, ibadah doa kita selalu pukul 19.00. Kemudian kita terus support anak muda kita, remaja kita. Remaja selalu setiap hari Sabtu pukul 17.30. Ada 5, kita juga doakan untuk pemuda kita ya pukul 19.00 setiap malam minggu, biar mereka juga terus bertumbuh dalam Tuhan walaupun masa depan mereka mungkin kelihatan tidak menentu, biar mereka tetap beriman pada Tuhan. Lalu hari Minggu jangan lupa pukul 9.00 kelas-kelas sekolah minggu. Mari kita terus dorong dan beri semangat bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, agar mereka pun boleh tetap bersekolah minggu dengan baik. Dan kita juga ingat jam 10.30 itu ibadah umum. Mari kita siapkan hati setiap hari Minggu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan link-link ibadah kita boleh dibagikan kepada siapa saja bagi yang membutuhkan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang dengan setia memberikan persembahan perpuluhan. Doa kami Tuhan akan membalaskan segala perhatiannya dan pengorbanannya dan bukti imannya kepada Tuhan dengan setia. Dan pemberian Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu, Tuhan tahu, Tuhan akan balas dengan caranya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.